Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari saham-saham pilihan berasal dari sektor yang beragam. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi pemirsa. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari saham-saham pilihan berasal dari sektor yang beragam. Adaro akumulasi buy 2240, resisten hingga ke 2880. Perbankan Big Cap BBRI buy on weakness 2990, resisten hingga ke 3610. Dan Elsa dari Migas buy Ibrik ini 675 hingga ke 825, dan terakhir ada Migas Pegas buy on weakness 1770, resisten hingga ke 8050. Saya akan coba cek pemirsa dari sisi supportnya ini. Ya, saya akan coba cek juga untuk Pegas resistennya. Ya, saya akan coba cek supportnya di 1770, sementara untuk resistennya hingga ke 2050 ya. Dapat Anda abaikan resisten Pegas di layar televisi Anda. 1770 resisten hingga ke 2050. Ada sedikit kesalahan 2050 ya pemirsa ya. Adaro, BBRI, Elsa, kemudian Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ada Adaro Pak, saham pilihan pertama akumulasi buy. Tapi kalau sebelum mengulas dari sisi teknikal Pak Andri, saham-saham pertambangan batubara cukup diuntungkan tidak Pak dengan lonjakan harga energi batubara sebagai produk substitusi banyak dari beberapa negara untuk kembali melirik sumber energi ini. Bagaimana analisis Anda? Ya, unmute Pak. Ya, kalau kita lihat dari beberapa terjadi perang ya terhadap saham, efeknya terhadap saham batubara juga, minyak ada korelasi hampir di atas 70%. Jadi harga minyak naik 110, sekarang 100 sampai dengan 120 tertingginya untuk Brent maupun juga crude, ya berarti kemungkinan ya ada peluangnya juga untuk batubara bisa menuju di atas 150 sampai dengan 200 ya. Untuk resistennya batubara sendiri sekarang di 154 dolar per metric ton. Jadi sekarang ini yang tertingginya kemarin 145. Jadi kalau dilihat memang mau tidak mau pasti akan mengejas ya, karena kan batubara itu kan sebagai alat alternatif energi ya selain dari minyak. Jadi kalau minyak naik, mau tidak mau market akan memburu komoditas yang lebih murah, contohnya kayak batubara. Jadi ini yang menguntungkan untuk saham-saham seperti kayak grup Adaro ya. Ini sebenarnya bukan cuma Adaro aja, ADRO aja, cuma tapi juga bisa dialami juga nanti kenaikan dari ADMR juga ADI yang sekarang sudah menguat ya. Jadi artinya selama masih terjadi perang dan juga minyak masih bertahan di atas 90 sampai dengan 100 dolar. Jadi artinya juga harga batubara masih bertengger di atas 135 sampai 145. Jadi ekspektasinya kemungkinan nanti ya earning nanti di kuartal 1 ini sehingga kuartal 2 nanti mungkin akan melejit ya pendapatannya dari sisi yang pertama dari dolar juga, yang kedua dari revenue dari pergerakan harga batubaranya. Magnet dividen makin besar begitu Pak? Ya, otomatis makin jauh lebih besar dibandingkan tahun kemarin. Ya, tahun kemarin kan average-nya kan antara 100 sampai dengan 120 dolar ya. Sekarang ini kan lebih tinggi. Analisis untuk Adaro Pak, akumulasi buy di level berapa untuk Adaro? Ya paling sekarang ini juga kemungkinan ya koreksi dikit ya, karena sebenarnya kalau untuk jangka bagusnya itu jangka menengah ya, karena untuk jangka pendek ini kemungkinan harga minyak kan masih volatile ya. Kalau dari elite wave sih harusnya sih ini koreksi B, jadi artinya 105 sampai 110 ini kita sell on strength untuk targetnya 70 sampai 80 dolar lagi di bulan April. Jadi tapi tetap aja untuk jangka pendeknya masih bisa naik dulu, tapi untuk jangka menengah kemungkinan ya masih bagus. Jadi kalau saya lihat sih moodnya untuk jangka menengah ya, karena minyak kan kalau saya lihat masih bisa di atas 120 sampai 140 nanti dalam 3 sampai 6 bulan ke depan. Baik, target price terdekat berapa Pak untuk Adaro? Adaro terdekat 2640 sampai dengan 2770. Baik, penutupan hari ini di 2580, current price bisa Pak ambil posisi? Ya, kalau melihat harga minyak sekarang seharusnya bisa ya, karena juga
masih di atas pas 40 untuk harga call-nya. Baik, saham pilihan yang kedua datang dari perbankan Big Cap BBRI, Pak. Anda rekomendasikan buy on weakness. Hari ini ditutup melemah di 3.330, intraday sempat menguat ke 3.400-an. Pertimbangan BBRI masuk ke dalam saham pilihan dibandingkan dengan beberapa perbankan Big Cap lainnya, Pak Andri? Ya, karena pertimbangannya karena BBRI ini kan belum membagikan dividen ya. Kemarin sudah BBNI sudah, BBCA, dan juga tinggal nanti BRI dan juga nanti Mandiri ya. Tapi kalau lihat kan BRI ini kan baru nantikan fluksi nanti di bulan April ya. Jadi istilahnya, tapi ekspektasi pasar sebenarnya sudah kisarannya 200 sampai 300 rupiah. Jadi ini juga memberikan katalis juga untuk BBRI yang seharusnya sih masih bisa jebol bawah lagi ya, di bawah 3.200 untuk kita untuk di bottoming nanti di bulan April ini. Jadi pas momentumnya, pas kondisinya sudah bottoming di bulan April tambah dividen, saya pikir ini memberikan peluang juga untuk dicermati oleh investor asing maupun juga investor lokal. Baik, posisi 3.300-an untuk BBRI, Pak. Ini salah satu merupakan level terlemah dari bandingkan dengan beberapa perdagangan di beberapa tahun terakhir. Posisinya sudah jenuh jual tidak sih, Pak, untuk BBRI? Ya, kalau secara teknikal sebenarnya sudah oversold semua ya. Yeah. Juga kita lihat juga kan Fear and Greed Index untuk indeks global pun juga sekarang sudah terendah ya 14. Tapi kalau saya lihat belum bottom ya, karena emang market ini sekarang ini masih wait and see untuk melihat perkembangan di harga minyak ya, terutama di Selat Hormuz ini ya. Kalau Selat Hormuz nanti buka, minyak bisa melemah lagi ya, good untuk saham-saham seperti finance juga banking ini. Jadi kalau untuk jangka pendek ini sampai dengan April ini ya, terutama kita masih banyak data-data yang dilihat, contohnya kayak data Jumatin, data tenaga kerja Amerika, dan juga nanti juga indeks FTSE ya untuk bobot balancing nanti di tanggal 7 April ini. Saya pikir juga kemungkinan potensi penurunan untuk saham-saham perbankan masih ada. Jadi kemungkinan saya sarankan sih lebih untuk buy on weakness. Oke, support tadi di 2.990, resisten di 3.610. Elsa, selanjutnya lebih kepada buy if break ini, Pak. Ya, kalau Elsa sendiri sepertinya sama seperti saham yang lain ya. Elsa juga Medco Energi. Kita lihat Elsa sendiri lebih outperform ya dibandingkan yang lain, juga harganya masih murah ya. Dan juga di prefer sih kita nunggu break di atas 770 untuk menuju 825 sampai dengan 880. Jadi untuk supportnya sendiri kita lihat masih berada di bawah ini ya. Di bawah support di antara 720 sampai dengan 620 untuk supportnya. Intraday hari ini sempat ke 755, pemirsa, penutupan di 745, buy if break di level 770, dengan target price terdekat di 7 hingga ke 780 tadi, Pak ya? Ya. Oke. Dari Elsa kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, pemirsa. Ada Pegas, lebih ke arah buy on weakness, supportnya di 1770. Kemudian dari sisi resisten untuk Pegas hingga ke 2050. Resisten pertama di 1905. Analisis Anda untuk Pegas, Pak? Ya, kalau Pegas sendiri sebenarnya kan seharusnya mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga gas ya. Kurang di Eropa sendiri naik 2 kali lipat ya. Tapi kan di Indonesia ini kan disubsidi oleh pemerintah, jadi tidak begitu pengaruh ya. Kita lihat nih apakah nanti harga gas dinaik, kalau nanti harga gas dinaikkan oleh pemerintah akan memberikan momentum juga untuk Pegas. Tapi kalau teknikal sendiri sih emang ini koreksi 5-nya belum selesai, artinya harus break di bawah 400 sampai dengan 1720 ya untuk kita untuk akumulasi untuk sampai gas ini. Penutupan hari ini 1845, Pak, lemah di 2,64%. Super waspada untuk Pegas. Apakah ada potensi kembali ke 1.700-an? Nah, masih ada, karena juga kan dilihat dari tren harga dari indeks EQ45 pun juga masih bearish ya. Jadi kalau dilihat Pegas selama resistannya selama di bawah 1905, cenderungan bisa menembus di bawah 400 sampai 700 masih terbuka ya. Jadi yang penting kita lihat sini reversalnya di 1905 untuk Pegas. Baik, penutupan hari ini di 1845, melemah di 2,64%. Pak, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, tadi ada Adaro, BBRI, kemudian juga Elsa, dan terakhir ada Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold kembali, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua
kedua hari ini, posisinya ditutup melemah di 0,61% dan masih bertahan di atas level 7.000-an, tepatnya di 7.048,222. Fluktuasi tinggi terjadi hari ini, dibuka di zona hijau di 7.122 pasca pembukaan melesat ke 7.155, kemudian berbalik arah melemah, kemudian berbalik menguat. Namun di sepanjang perdagangan sesi kedua lebih cenderung mengalami tekanan intraday terendah di 7.031,105. Kita langsung saja ke grafis yang pertama, posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 ditutup melemah di 0,10%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,21%, LQ45 juga melemah di 0,23%. Ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Konsumsi primer menguat di 1,48%, kesehatan juga menguat di 0,62%, transportasi dan logistik anjlok di 4,60%, energi juga melemah di 2,76%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers dari konsumer ada INDF ditutup menguat di 6350, MBMA juga menguat di 730, Inco menguat di 5350 dan PRPT menguat di 1365. Kemudian grafis yang terakhir, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan masuk ke dalam top loser. Ada Bumi ditutup melemah di 216, cuan hari ini tidak cuan, tertekan di 1060, BRMS juga melemah di 730 dan PTRO melemah di 4450, dinominasi oleh saham-saham konglomerasi dari grup Prayogo Pangestu dan juga grup Bakri. Update penutupan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.